Laut Flores rawan tsunami. Daryono, Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dalam opini yang diterbitkan oleh Harian Kompas pada Selasa 28 Desember 2021 menulis, gempa kuat dan dangkal magnitudo 7,4 yang terjadi pada Selasa 14 Desember tahun 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan epicenter terletak pada koordinat 7,59 lintang selatan sampai dengan 122,24 bujur timur, tepatnya di laut pada jarak 112 km arah barat laut Kota Larantuka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kedalaman 10 km. Gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif di Laut Flores dengan mekanisme sumber pergerakan geser. Hasil pemodelan tsunami yang dilakukan BMKG menunjukkan gempa ini berpotensi tsunami dengan tingkat ancaman waspada dengan estimasi ketinggian tsunami kurang dari 50 cm di Flores Timur bagian utara, Pulau Sika, Sika bagian utara, dan Pulau Lembata. Karena itu, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Laut Flores dan sekitarnya. Peringatan dini tsunami yang dikeluarkan BMKG terkonfirmasi dan benar terjadi tsunami, meskipun tsunami kecil. Hasil pemonitoran muka laut menggunakan tide gauge yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial menunjukkan kenaikan muka air laut setinggi 7 cm di stasiun tide gauge Reo dan Maropokot, NTT. Karena tsunami yang terjadi tidak berdampak signifikan, selanjutnya peringatan dini tsunami diakhiri pada pukul 12:27 waktu Indonesia Barat. Patut disyukuri, gempa dengan magnitudo sebesar 7,4 yang terjadi tidak memicu tsunami destruktif. Akan tetapi, dampak gempa ini menimbulkan kerusakan pada ratusan bangunan rumah warga dan menyebabkan beberapa orang menderita luka-luka di Kepulauan Selayar dengan skala intensitas 4-5 mmi. Dampak gempa berupa guncangan kuat juga dirasakan di Ruteng, Labuan Bajo, Larantuka, Maumere, Adonara, dan Lembata dalam skala intensitas 3-4 mmi. Terjadinya peristiwa gempa kuat dan merusak di Laut Flores sebenarnya bukan hal aneh. Secara tektonik, Laut Flores memang terletak di zona seismik aktif dan kompleks. Peta sumber dan bahaya gempa Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan kompleksitas tektonik di wilayah ini. Sedikitnya ada 8 segmen sesar aktif pembangkit gempa, di antaranya sesar RMKS, sesar naik Lombok Sumbawa, sesar naik Flores Barat, sesar naik Flores Tengah, sesar naik Flores Timur, sesar naik Wetar, sesar Selayar Barat, dan sesar Selayar Timur. Namun, yang mengejutkan para ahli adalah terjadinya gempa dangkal magnitudo 7,5 mekanisme geser dengan epicenter terletak tidak pada jalur sesar yang sudah terpetakan. Menariknya lagi, lokasi pusat gempa ini secara seismisitas berada di wilayah dengan tingkat aktivitas kegempaan rendah berdasarkan data seismisitas regional periode 2009 sampai dengan tahun 2021. Meskipun pusat gempa ini dekat jalur sumber gempa sesar naik Flores, pembangkit gempa ini bukan sesar naik Flores. Sesar naik Flores dicirikan memiliki mekanisme naik
sedangkan gempa yang terjadi memiliki mekanisme geser. Ini berarti gempa dipicu aktivitas sesar aktif yang belum terpetakan. Sesar aktif adalah sesar yang pernah bergerak pada kurun waktu 10.000 tahun terakhir, sehingga jelas pemicu gempa kemarin adalah sesar aktif tetapi baru diketahui setelah terjadi gempa. Mengingat sumber pembangkit gempa ini belum terpetakan, menjadi tantangan bagi para ahli kebumian kita untuk mengidentifikasi dan memetakannya guna melengkapi peta sumber dan bahaya gempa di Indonesia yang sudah ada pada saat ini. Hingga Kamis 16 Desember 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat, hasil monitor oleh BMKG menunjukkan telah terjadi gempa susulan sebanyak 511 kali. Jika mencermati aktivitas gempa Laut Flores ini, tampak produktivitas gempa susulannya sangat banyak. Ini menunjukkan bahwa saat ini masih terjadi rilis energi di sekitar pusat gempa. Hal ini juga membuktikan sebaran stasiun seismik BMKG di sekitar pusat gempa sudah cukup baik, sehingga gempa kecil pun dapat terekam dengan baik. Diimbau, masyarakat tak perlu takut dengan banyaknya gempa susulan, karena gempa susulan memang lazim terjadi setelah terjadinya gempa kuat. Magnitudo gempa susulan terbesar mencapai 5,8, sedangkan yang terkecil 2,0. Data seismisitas gempa susulan ini bermanfaat untuk melakukan identifikasi jalur sesar pembangkitnya. Klaster seismisitas gempa susulan hasil pemonitoran oleh BMKG secara spasial menunjukkan pola memanjang berarah barat-barat laut sampai dengan timur tenggara. Ujung barat klaster seismisitas ini berada tepat di Pulau Pasimaranmu, di sebelah selatan jalur sesar Selayar. Sedangkan ujung timur seismisitas berada di laut sebelah tenggara Pulau Kalautoa. Sebaran gempa susulan ini memberi petunjuk dalam mengungkap keberadaan rekahan baru yang merupakan cerminan jalur sesar aktif pemicu gempa. Jika orientasi sesar sudah ditetapkan seperti di atas dan dikaitkan dengan parameter sesar, dinyatakan bahwa sesar baru yang teridentifikasi BMKG sebagai pembangkit gempa diklasifikasikan sebagai sesar geser menganan. Gempa Laut Flores berpotensi tsunami kemarin merupakan peringatan penting untuk kita bahwa sumber gempa sesar aktif yang mampu membangkitkan gempa kuat dan dapat memicu tsunami ternyata masih ada yang belum terpetakan. Di luar Laut Flores, gempa merusak dipicu sesar aktif belum terpetakan juga pernah terjadi. Gempa Solok pada tanggal 28 Februari 2019 dengan magnitudo mencapai 5,6 menyebabkan 343 rumah rusak dan 48 orang terluka, juga dipicu sesar aktif di darat yang belum terpetakan. Gempa Ambon pada tanggal 26 September 2019 magnitudo 6,5 menyebabkan 31 orang meninggal, dengan sumber gempa di laut juga belum dikenali. Gempa ini diikuti dengan gempa susulan sangat banyak, dengan rata-rata berkisar antara 3.000 kali. Berikutnya, gempa Tojo Una-Una pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan magnitudo 5,8 menyebabkan kerusakan beberapa bangunan rumah warga dan menyebabkan 1 orang meninggal. Sumber gempanya juga belum terpetakan. Teridentifikasinya sesar aktif baru di Laut Flores ini dapat mengubah peta bahaya di wilayah tersebut. Sesar aktif baru ini menambah jumlah sumber ancaman gempa dan tsunami di Laut Flores dan sekitarnya. Fakta tektonik ini
menjadikan Laut Flores sebagai salah satu kawasan rawan gempa dan tsunami di Indonesia. Kawasan rawan tsunami. Berdasarkan catatan sejarah, sumber gempa di Laut Flores sejak dahulu sudah beberapa kali membangkitkan gempa besar dan memicu tsunami. Beberapa peristiwa tsunami yang sebagian besar berdampak destruktif di NTT pernah terjadi, yakni terjadi pada tahun 1818, 1820, 1836, 1855, 1896, 1897, 1927, 1961, 1982, 1989, 1991, dan 1992. Data ini menjadi bukti Laut Flores merupakan kawasan rawan tsunami. Dampak tsunami akibat gempa di Laut Flores tak hanya melanda di pantai NTT saja, tetapi juga berdampak hingga Sulawesi Selatan. Sebagai contoh, peristiwa tsunami pada tanggal 29 Desember 1820. Gempa kuat yang berpusat di Laut Flores memicu tsunami melanda pantai utara Flores hingga Sulawesi Selatan. Di Bulukumba, korban meninggal akibat tsunami dilaporkan sekitar 500 orang. Tsunami Alor pada tanggal 18 April 1896 yang dipicu gempa bersumber di sesar naik Wetar menerjang Pulau Alor menyebabkan 250 orang meninggal. Tsunami destruktif terakhir di Laut Flores dipicu gempa dengan magnitudo sebesar 7,8 pada tanggal 12 Desember 1992. Terjangan tsunami dengan tinggi lebih dari 30 meter menyebabkan korban jiwa sebanyak 2.500 orang meninggal dan 500 orang lainnya dinyatakan hilang. Tsunami Flores ini juga dilaporkan melanda pantai di Sulawesi Selatan meski tak menimbulkan kerusakan dan korban jiwa.